Desa Mantangai Hulu terletak di pinggir Sungai Mantangai. Tapi ladang warga ada di seberang sungai. Hari itu, Sri memetik kopi. Sementara Dirman mencari ikan. Bisa daripada yang lain. Lalu Remi mengumpulkan sayur pakis. Kalau segini-gini 2.000 aja harganya. Segini 2.000. Untuk bisa menikmati hasil yang tak seberapa ini, warga Mantangai Hulu harus melalui perjuangan panjang merebut tanah. Di atas tanah ini, Tholib memiliki pohon durian dan kelapa. Kalau kelapa saya punya 250 pohon. Sebelumnya, ia hanya buruh tani. Atau harus membayar cukai kepada perusahaan negara yang menguasai tanah. Terpisah ribuan kilometer, warga Banjar Anyar di Pulau Jawa dan Mantangai Hulu di Kalimantan sama-sama harus berjuang untuk mendapatkan tanah. Sebab rata-rata petani Indonesia hanya memiliki setengah hektar tanah, atau kira-kira separuh lapangan sepak bola. Sementara satu grup perusahaan seperti Sinarmas di Indonesia bisa menguasai 3 juta hektar lebih, atau setara 4 kali luas Pulau Bali. Kami memohon kepada Bapak, kasihan warga kami di sini, Bapak. Bahkan dengan kesenjangan sebesar itu, seorang warga negara tetap bisa kehilangan tanahnya. Siapa yang membantu? Mau kalian membantu? Aku sendiri yang akan membantu. Bapak! Semua kisah ini dimulai dari kedatangan 4 kapal di Pelabuhan Banten 420 tahun lalu.
Nama saya Wart Berenschot, saya seorang antropolog politik dan saya peneliti di lembaga KITLV di Belanda. Ini ayah kakek saya dan makamnya agak dekat sini. Jadi hari ini saya mau memanfaatkannya untuk berziarah ke makamnya. Halo Mas, saya cari makam ayah kakek saya, namanya Berenschot. Oh, baik. Silakan. Kasih Mas. Saya merasa perasaan campur aduk lah. Dari satu sisi, ya saya hormati nenek moyang saya. Dia menurut anggota keluarga saya seorang simpatis, orang baik dan juga pemimpin yang baik. Tapi dari sisi lain, dia juga bagian tentara yang jajah orang Indonesia dan bagian rezim kolonial yang berdampak besar untuk Indonesia. Dan dampaknya yang ada yang baik, ada yang buruk juga. Jadi ya perasaan campur uduk. Ya. Letnan Jenderal Gerardus Johannes Berenschot meninggal saat pesawatnya jatuh di lapangan udara Kemayoran, Jakarta, tahun 1941. Dia adalah Komandan Tentara Kerajaan Belanda atau KNIL dari tahun 1939. Saya Profesor Dr. Afrizal MA. Saya seorang sosiolog, menjadi dosen di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Nanti mereka mencicil ke Pertemuan Agam kan? Minat riset saya di bidang sosiologi agraria, khususnya analisis konflik sumber daya alam dan lingkungan. Saya memang sudah lama meneliti konflik kelapa sawit ini karena ekspansi sawit itu di samping menimbulkan konsekuensi yang tidak baik terhadap alam, juga penyebab konflik sosial antara komunitas-komunitas desa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Itu kemudian saya jadikan tema-tema riset unggulan saya.
Nah, ini udah masuk ke Tigu Lima Jorong. Ini sebelah kiri kita ini lahan konflik antara suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam. Nah, ini udah masuk ke Tigu Lima Jorong. Nah, ini kooperasinya megah sekali kan. Kantor kooperasinya megah sekali. Nah, ini sekarang ini kantor. Tanah ini milik siapa Pak yang kiri? Masyarakat apa? Oke. Masyarakat Ya. kalau PT. Ah, ya PT ya. Kalau ini PT ya. PT Pak. Oh. Apakah ini tanah yang diklaim oleh suku Tanjung dulu? Iya Pak, masuk yang ini semuanya. Masuk ini ya. Konflik warga dan kelapa sawit mulai terjadi awal tahun 1980-an. Tapi karena sistem politik di era pemerintahan rezim Soeharto dianggap represif, warga memilih melawan secara diam-diam. Konflik sawit selesai segera dan untuk selama-lamanya ya, sehingga investasi aman, orang-orang desa aman ya, gitulah mudah-mudahan untuk jangka panjang ya Pak Daniel. Amin, mudah-mudahan Pak. Ya. Oke. Kami sekarang di jalan ke arah Depok karena akan bertemu dengan Bapak J.J. Rizal, sejarawan, untuk berbicara tentang dua undang-undang yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ya, makasih Pak Rizal. Ya, silakan Pak. Sudah sedikit. Supaya manis hidupnya. Ini gulanya gula Jawa. Berbeda dengan gula putih yang diproduksi di pabrik-pabrik gula di Jawa. Ini produksi rakyat. Ini bukan gula yang membuat Belanda bisa mengapung. Ini bukan dan gula yang mengkayakan Ya, orang mengkaya Belanda. Tapi semanis seperti Cinta gula. pertama. Cinta pertama. Di pinggir danau yang tenang ini, hidup seorang petani bernama James Watt. Ia tinggal di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. James Watt sedang menikmati masa-masa tenang dalam hidupnya setelah keluar dari penjara. Tahun 2020, ia pernah ditahan karena berkonflik dengan perusahaan. Tapi kehidupan James Watt dan warga lainnya kembali terusik. Niat kami baik dan tulus untuk memperjuangkan hak masyarakat orang Bangkal, terkhususnya kami orang Dayak. Jadi kami mohon dengan Bapak yang bijaksana, kasih kami jalan, kawal kami. Karena kalian pengayom kami, bukan untuk menghalang niat dan tujuan kami. Karena Desa Bangkal ini sudah sekian tahun menunggu PHP perusahaan. Masa kalian ikut-ikut bantu perusahaan, bukan bantu masyarakat?
Insiden ini dipicu konflik lahan antara warga dengan perusahaan sawit PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada atau HMBP 1. Ini Hamparan 1 habis sudah dibakar. Warga Desa Bangkal menuntut agar perusahaan menyerahkan lahan yang berada di luar konsesi untuk dikelola masyarakat. PT HMBP 1 adalah anak perusahaan Best Group, pemain besar dalam bisnis sawit di Indonesia. Persiapan. Ayo, kita bermain. Ongat. Rekan-rekan sudah agak bisa diperingatkan lagi. 2 minggu kemudian, kekerasan kembali terjadi. Polisi membubarkan warga Desa Bangkal yang memblokade jalan masuk ke areal perusahaan. Tiga orang warga ditembak polisi. Seorang di antaranya bernama Gijik tewas. Hanya 1 jam perjalanan dari Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, konflik serupa juga terjadi di Desa Penyang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Cuma kalau ladang memang sini dulu, pernah berladang sini. Orang tua dulu tuh berladang dari sana sampai sini. Habis nih, ladang semua. Ada sebagian, maka itu kemarin tuh padinya itu digusur tuh, yang sebelah sana tuh. Itu pasang itu. Waktu padinya ada itu digusur oleh pihak perusahaan, langsung bawa aparat segala itu. Jadi takutlah masyarakat zaman dulu tuh. Ini peta yang tanah kemarin kita ukur. Oke. Seperti ini dia. Jadi kan ada titik koordinat. Dalam catatan kantor Desa Penyang, perusahaan perkebunan sawit sudah menguasai 70% wilayah desa. Tanah ini sudah dikuasai oleh korporasi-korporasi yang ada di desa. Sehingga seperti ini peta desa kita 5 kilo, tapi real di lapangan 1 kilo ada yang 500 meter sudah HGU perusahaan. Nah, kan saya bilang 30% saja yang masih dikuasai kita, 70 itu masuk HGU. Tahun 2016, warga Desa Penyang mengklaim kebun sawit yang berada di luar konsesi PT HMBP 2. Mereka meminta bantuan James Watt dari desa tetangga. Sebab di Desa Bangkal, James Watt menghadapi perusahaan yang sama. Duduk permasalahannya, pada saat itu warga Desa Penyang datang ke tempat saya di Desa Bangkal. Mereka datang meminta tolong untuk mengurus lahan mereka yang ada di wilayah areal PT HMBP yang sudah digarap oleh perusahaan itu. Sebelum membantu warga Desa Penyang, James Watt juga melakukan ritual petenongan seperti ini. Sebenarnya kita sudah minta petunjuk, agak berat lah, tapi kita bahasanya itu menentang arus gitu. Meski hasil konsultasi adat ini tidak memberikan sinyal positif, James Watt tidak mundur. Kalau Bapak keberatan, ayo kita ukur HGU Bapak berapa, yang di luar itu mana, ibarat kami termasuk, ayo kami siap. Kan kayak gitu. Misalnya ini termasuk HGU, ayo kami siap. Tapi kita ukur sama-sama HGU Bapak. Kan kayak gitu, Pak. Itu saya bilang, itu kan nyata. Yang dituntut masyarakat kan 117 hektar aja. Sementara punya perusahaan itu kan ribuan, puluhan ribuannya.
Tahun 2020, warga desa Penyang menduduki lahan sawit yang mereka klaim. Dengan kebosanan masyarakat ini yang nunggu itu, sebagian ada yang mengidekan tokoh-tokoh yang tua-tua itu, yang tertuanya, mending kita panen aja untuk ongkos kita di sini karena ini hak kita. Pada panen ketiga, 17 Februari 2020, PT HMBP II melaporkan warga Penyang ke polisi atas tuduhan pencurian buah sawit. Polisi kemudian menangkap 2 orang warga, yakni Dilik dan Hermanus. Sementara James Watt ditangkap di Jakarta bersama Dedi Susanto saat mereka hendak mencari perlindungan hukum. Polisi saat itu sekitar 20-an orang menggunakan senpi. Saya pertama ditangkap, ditodong pakai senjata. Begini, sampean Pak Dedi ya. Nah itu pada saat itu terus saya diterbangkan ke Palangkaraya. Saya dengan Pak Dedi itu ditangkap itu subuh. Kayak teroris saja. Dedi belakangan dilepas, tapi Dilik, Hermanus, dan James Watt diajukan ke pengadilan. Di tengah proses persidangan, Hermanus meninggal dunia. Dalam sidang yang digelar di tengah pandemi pada 15 Juni 2020, Dilik dan James Watt divonis bersalah dan masuk penjara. Terhadap terdakwa James Watt menjatuhkan pidana kepada terdakwa James Watt pada dia disinati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Jadi saya mengamati diri saya sendiri lah dalam perjuangan baik saya maupun kawan-kawan yang minta keadilan dalam agraria ini. Saat ini saya itu memang kadang-kadang pikiran saya itu kalau begini keadaan di negeri kita ini, saya bilang tidak ada keadilan. Mau apakah ke depannya nanti? Setelah James Watt bebas, sengketa warga dengan perusahaan sawit terus bermunculan di Kalimantan Tengah. Desa Babual Baboti, akhir Mei 2023, diserbu aparat keamanan. Duduk di situ, anak akan tidur di situ. Iya, korban di sini. Iya, cuman kan tembakan nggak tahu berapa namanya, kita kan nggak fokus ngingat. Awal kan disuruh mamaku masuk ke dalam rumah, aku bilang nggak di sini aja. Belum lama tuh mobil tuh udah datang ke sini. Kukira tuh kan dari orang dari PT mau rembukan kan, nggak taunya itu. Mereka berseragam atau? Enggak, pakaian bebas, Pak. Pakaian bebas tapi bawa senjata? Iya. Rasa nggak sanggup saya. Bagaimana Pak? Kenapa lah? Ada paman saya juga, salah satu paman saya sampai diseret-seret. Kesini anak Udin nih, ada wartawan. Kalau sampai kayak gini tuh ada manusia duduk di sini. Kalau ada saya tuh kalau pasti mati kalau ada orang duduk di sini kemarin. Bapak kumpulkan dari mana itu? Dari tanah tuh. Dari iya.
Bapak waktu itu waktu kejadian Bapak ada di mana? Ada di sini. Duduk di sini, Pak, di bawah bangku. Jadi diirit saya sampai ke tanah itu nah. Ya, hancur kaki saya ini baik apa Pak. Iya. Bapak diseret? Diseret ke dalam, dia masuk ke dalam mobil saya. Saya Pak, tidak ada penyalah saya. Ya. Penangkapan ini dipicu sengketa lahan warga Babual Baboti dengan perusahaan sawit PT Usaha Agro Indonesia, Grup Sampurna Agro. Hanya 30 menit perjalanan dari desa Babual Baboti, 3 warga desa Kinjil, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, juga ditangkap polisi. Para istri mereka kini harus bertahan hidup karena ditinggal kepala keluarga. Bagi rumah tangga petani, kehilangan tenaga kerja utama adalah kehancuran ekonomi. Mereka bilang katanya pencurian. Padahal kami nggak ada pencuri. Kalau menurut Mbak Si, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi itu kan antara sengketa tanah ya, sama perusahaan. Bukan sengketa sama polisi. Sama dengan kasus James Watt, 3 warga Kinjil juga dituduh mencuri buah sawit oleh PT Bumi Tama Guna Jaya Abadi atau PT BGA. Sementara mereka merasa sedang memanen di lahan sendiri karena tanah tersebut berstatus sengketa. Terus waktu saya panen langsung dibawa, itu bukan telak saya ngambil di H25, campur punya pribadi dia. Jadi waktu panen dibiarkan tapi di foto-foto? Iya, di foto-foto. Lalu setelah selesai baru ditangkap? Iya. Polisi menangkap itu di rumah. Ada surat penangkapannya? Nggak ada. Ibu sedang ada di situ? Iya, cuma melihat, dibilang mereka tuh kan cuma dimintai keterangan aja, nggak ditangkap. Kali-kalinya tuh sampai 5 hari 5 malam mereka jebloskan ke penjara di Kapolres sana. Terus digundulin juga kepala? Iya, digundulin. Atas laporan PT BGA, Aleng, Maju, dan Suwardi ditahan polisi. Untuk petani sawit Kinjil yang dikriminalisasi PT BGA. Aleng Sugianto. Buah sawit yang dipanen oleh Aleng, Maju, dan Suwardi nilainya 2,9 juta rupiah. Untuk mengganti kerugian yang diklaim PT BGA, masyarakat bersolidaritas mengumpulkan koin untuk Aleng dan kawan-kawan. Polres Kota Waringin Barat merilis kerugian atas pencurian ini sebesar 2,9 juta. Ancaman hukuman yang dikenakan pada mereka sampai 7 tahun penjara. Para warga atau rakyat dari Kalimantan Tengah baik hati kita kasih bonus sekitar. Uang yang terkumpul kemudian diserahkan ke perusahaan induk PT BGA, yakni Harita Group di Jakarta. Saudaranya bisa dibebaskan atas tuduhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh kalian kan cari uang di kantong. Ini nggak diantarkan uang yang sini sama warga nih. Nggak perlu datang lagi ke sana. Kita kembalikan teman-teman. Sengketa lahan seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya terjadi 2.700 kasus sengketa tanah, atau rata-rata 270 kasus per tahun. Kasus terbesar adalah sektor perkebunan, disusul sektor properti dan infrastruktur. Konflik ini menyangkut nasib 1,7 juta rumah tangga dan tanah seluas hampir 6 juta hektar. Namun akar masalah tanah hari ini dapat ditarik hingga ke era kolonial Belanda. Saat itu, setiap tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dianggap tanah negara. Masalahnya, bukti kepemilikan yang dimaksud adalah dokumen dalam bentuk surat-surat tanah atau sertifikat. Tentu saja ini memicu masalah, karena sebagian besar tanah di Nusantara adalah tanah adat yang konsep kepemilikannya tidak dibuktikan lewat selembar kertas, melainkan batas alam, tanaman, keberadaan makam, atau sumber-sumber air.
Jadi Pak Rizal, saya mau membahas soal ini dengan Anda. Ini namanya dalam bahasa Belanda Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria yang diresmikan tahun 1870, jadi 150 tahun yang lalu lebih. Karena menurut saya itu undang-undang yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Yang menarik adalah pasal ini. Pasal pertama ini yang paling penting karena sampai sekarang disebut domeinverklaring atau deklarasi domain. Karena dalam bahasa Indonesia sangat saya mengajarkan ditulis semua lahan yang belum dimiliki secara resmi menjadi domain negara. Maksudnya semua lahan menjadi pemilikan negara. Ya, ini memang beban, kami menyebutnya beban warisan kolonial yang tidak habis, tidak berhenti setelah orang Belandanya pergi dan Indonesia merdeka. Ini warisan yang terus ada. Memang bisa disebut warisan buruk nenek moyang saya. Undang-undang ini menjadi sangat penting karena dia menjadi puncak dari bagaimana cara kekuasaan kolonial mencari tanah, mengambil tanah. Sebelumnya undang-undang ini kan mereka buat satu sistem yang disebut tanam paksa. Yang tiap tahun dari 1830 sampai 1870 mengalirkan 500 juta gulden ke negeri induk. Tapi mereka nggak cukup puas. Mereka ingin lebih. Nah, yang lucu adalah undang-undang ini berhentikan tanam paksa itu, jadi itu hal baik. Tapi mereka ganti sistem itu dengan domeinverklaring yang jauh lebih jahat sebenarnya. Dan warisannya. Kalau domeinverklaring masa kolonial itu kan membabi buta ya. Dia tidak menghargai hak ulayat, hukum adat. Padahal hukum adat dan hak ulayat sudah tumbuh bersama masyarakat adat sejak ratusan tahun sebelum kolonialisme Eropa. Tujuan ni ulat tasonare italumubi dapat tu panakingan pangurason dukdeb penamalate mangelek pangisini luaton asa sehat hitan alau kerejo imana mambay bongbong adison songon tedani tanoni opung tak opung mamatang laut. Masyarakat adat memang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat atas hutan atau tanah ulayat mereka. Aset sosial ini dimiliki secara turun-temurun dengan penanda alam sebagai batas-batasnya. Ya, ini pohon mabar, pohon sebagai batas terluar wilayah adat Sihaporas. Jadi pohon mabar ini termasuk pohon yang sangat unik sebenarnya, karena sudah berapa kali dipatahkan oleh pihak PTPL, mau dicabut, tetapi nggak bisa ditebang. Konsep kepemilikan tanah seperti ini bukannya tak menimbulkan konflik. Perang antar suku karena berebut tanah tak terhitung jumlahnya. Tapi setidaknya, seseorang tidak bisa begitu saja mengaku sebagai pemilik tanah hanya dengan modal selembar kertas yang disebut sertifikat. Tapi kearifan lokal itu terancam saat negara menerapkan bukti kepemilikan formal sebagai syarat pengakuan tanah mereka. Hampir semua pendiri bangsa menurut saya orang yang punya pengalaman buruk dengan domeinverklaring ini. Saat itu sudah diskusi tentang sudah ada diskusi, terutama kemudian muncul dalam bentuk satu pasal nomor 33 tentang tanah, penguasaan atas tanah. Hatta
kita berpikir tentang apa sih hak negara, domain verklaring itu atas tanah. Ya. Dan itu dirumuskan dalam pasal 33. Tapi karena ada peristiwa revolusi, kemudian di tahun 50-an terkait dengan KMB, itu ada beberapa hal yang membuat upaya untuk mengubah agrarisme wet ini berjalan tidak lancar. Tapi kita harus ingat di tahun 1960 akhirnya Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan kebetulan saya bawa. Ini undang-undang yang menurut saya revolusioner karena jiwanya revolusi, walaupun ada beberapa catatan ya. Jadi yang menarik dan yang penting dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah justru undang-undang ini mencabut domain verklaring. Jadi yang domain verklaring yang kita tadi diskusikan, undang-undang ini bilang tidak berlaku lagi. Ya. Tapi yang terjadi, yang juga hal sedih adalah mereka bilang mereka ganti domain verklaring dengan hak menguasai negara. Ya. Undang-undang pokok agraria, negara Indonesia tidak lagi memiliki lahan secara pemilik, tapi mereka menguasai, masih mengkontrol lahan yang cukup luas. Sekarang kira-kira 63% dari semua lahan di Indonesia. Jadi walaupun kata-kata sedikit berbeda, dampaknya di tingkat bawah hampir sama karena tetap masyarakat tidak bisa dapat hak milik lahan kalau mereka tinggal di dalam kawasan negara. Sementara di UPA sendiri memang ada pintu-pintu untuk masuk tentang konsep domain verklaring, tapi menurut saya di tingkat praktek politik Undang-Undang Dasar kita pasal 33 itu sebenarnya memberikan panduan ya, garisan begitu yang dimaksud sebagai tanah negara itu seperti apa. Artinya ada proses reduksi sebenarnya ya dari yang kita pahami sebagai domain verklaring di masa kolonial kalau kita baca pasal 33 yang menjadi domain negara begitu ya. Namun pemerintahan Presiden Soekarno lengser digantikan oleh Soeharto. Setelah menggantikan Soekarno, Soeharto tidak menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria. Sebaliknya, dia mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Kehutanan. Tak seperti Undang-Undang Pokok Agraria yang prinsipnya membatasi kepemilikan lahan, dua undang-undang itu justru membuka lebar eksploitasi hutan dan tanah kepada swasta. Pemberian konsesi ke korporasi itu diputuskan sepihak oleh pemerintah karena menganggap semua tanah pada dasarnya adalah milik negara. Sehingga negara merasa berhak memberikan tanah itu kepada pihak lain tanpa melihat aspek sejarah, kecuali peta dan kertas-kertas yang disebut sertifikat. Inilah cara berpikir yang terus terjadi hingga hari ini. Salam satu gerakan, hidup mahasiswa! Hidup! Salam satu perjuangan, hidup rakyat Indonesia! Hari ini, tepat 24 Juli, selama kepemimpinan Bapak Kapolda Jambi 2 kali melakukan tindak represif. Maka kawan-kawan, Ini adalah aksi demonstrasi mahasiswa dan warga Dusun Pematang Bedaro di Provinsi Jambi. Aksi ini digelar di depan markas Polda Jambi. bahasanya benar, tanah itu adalah tanah yang masih sengketa. Tapi kenapa hari ini kita sama-sama bertanya kenapa dari pihak aparat malah membela daripada PT Tukang itu? Tindakan polisi 4 hari sebelumnya yang memicu protes ini. Sampai hatinya anggota polisi yang membuarkan orang yang sedang yasinan. Bantu kami Bapak Jokowi, Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak
Mahfud MD. Pas kejadian pembubaran tuh kami dipaksa untuk bubar dari sana secara paksa. Terus ada kok polisi yang pakai toa-toa ngomong katanya saya ini provokator di situ. Terus langsung saya disuruh tangkap, disuruh borgol, diseret, dibawa ke mobil, langsung dibawa ke Polda sama anak saya juga dipaksa. Begitu saya mau berdiri, saya diangkat sama poluan tuh sini saya sakit, dan ini diangkatnya saya begitu diangkat saya pingsan. Pingsan itu saya tidak sadari apa yang terjadi, tapi begitu saya sudah sadar teman-teman yang mau saya ditangkap ke Polda itu diseret ke Polda ngomong saya ini diangkat bagaikan mengangkat binatang. Saya kooperatif Pak, saya nggak ngelawan. Saya dinaikkan ke mobil, dibawa ke Polda. Di ruang sidik Pak, saya langsung dihantam Pak. Ditampar pipi kanan, pipi kiri, serta ditonjok sini luka Pak. Oh iya. Batang hidung luka. Bibir nih pecah nih. Insiden ini dipicu penangkapan 5 warga Pematang Bedaro yang dituding mencuri buah sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari atau PT FPIL. Halo. Yo. Sehat lah. Kurang sehat, batuk. Batuk. Minum obat, cari obat. Udah jual obat ya? Ya, mintakan kami mau menyampaikan pada suami minta mudah-mudahan diberikan jalan keluar supaya cepat keluar, kasihan sama anak-anaknya kan. Saya udah tega nengok di fotonya, saya udah nak nengok, saya udah tega nengok anak saya itu telah tulang punggung saya tuh yang cari makan itu kerja bangunan itulah ngasih anak saya itu bagi maknya makan. Udah, saya mohon keluarkan suami saya secepatnya. Karena saya lagi hamil.
Oh, sini yang tangkap tuh yang buah itu kan dipotong kan? Itu lagi merunding. Oh, lagi merunding itu. Dengan bantuan GPS ini, warga memastikan bahwa para tersangka bukan mencuri buah sawit perusahaan, tapi memanen di lahan yang berada di luar hak guna usaha perusahaan dan menjadi objek sengketa mereka. Sebelum menjadi kebun sawit, lahan ini adalah tanah adat warga Pematang Bedaru. Sebagaimana lazimnya, tanah adat tidak disertai bukti dokumen, melainkan dibuktikan dengan keberadaan makam para leluhur. Boyut. Hah? Iya, tanah adat. Bu, aku Mas Nona. Iya. Iya, iya. Itu makamnya dulu. Ada makam dulu. Waktu 98 tuh saya kan masih tidak begitu ini kan, saya masih lajang. Kebetulan saya masih di rumah, masyarakat tuh bilang, ayo kita kumpul di SD. Ada apa di SD? Kita akan dapat kebun, kata dia kan. Kita kan sebagai warga, siapa tidak mau kebun ya? Nah, ikutlah situ tanda tangan. Setelah itu saya dikasih duit kayak gini. Dia megang sana, saya megang sini. Dipoto lah saya tadi. Duit itu tadi. Dipoto duit tadi. Nah, foto duit tadi, saya salaman sama orang tuh. Aturnya duit ini nak saya bawa pulang, tidak boleh. Nah, jangan dibawa pulang, katanya. Jadi hanya untuk foto saja? Untuk foto saja. Sudah saya pegang duit tadi, sudah dipoto, duit ini taruh di meja. Saya keluar. Itu uang yang 32 juta? 35. 35 juta? Jadi saya tidak bawa duit balik. Begitulah untuk seterusnya, kami kan baris tuh. Nah, begitulah untuk masyarakat yang lain. Tanam sawit. Ya, cuma sawit ini kan dulu PT BSN bangun. Kini warga Pematang Bedaru mendirikan posko untuk menjaga lahan sengketa agar perusahaan PT FPIL juga tidak bisa memanen buah sawit. Dalam banyak kasus, masyarakat sudah tinggal lama di tempatnya, sudah bekerja sejak nenek moyangnya di salah satu tempat, dan tiba-tiba perusahaan masuk dan memperlihatkan izin yang perusahaan dapat dari pemerintah, dan perusahaan bilang kami secara legal punya hak untuk menguasai lahan Anda, dan masyarakat selalu merasa itu tidak adil. Itu lahan kami, sudah sejak lama kami kerjakan lahan ini. Kami mempunyai bukti tersendiri yang sejak nenek moyang juga membuktikan bahwa ini adalah, bisa menunjukkan bahwa ini lahan kami. Dengan bukti bahwa tanam tumbuh di atas tanah itu ada. Kemudian kita membuat tapal batas dengan pemilik lahan sebelah masing-masing, misalkan di kiri di kanan ada, dan di belakang pun ada. Tahun 2010, tiba-tiba sebuah perusahaan sawit masuk desa Mantange Hulu dan mencaplok ladang mereka seluas 160 hektar. Ini adalah kebun milik perusahaan PT Usaha Handalan Perkasa. Yang dulunya belum ada sungai ini, mereka mencaplok lahan kami yang di seberang ini. Ada perusahaan yang sudah mulai menanami dan sebagian juga sudah pasang ajir, itu kan sudah dibabat lah. Segala pohon karet kami yang ditinggalkan dulu itu, apapun tanaman di situ sudah dibabat. Melihat tindakan perusahaan, warga Mantange Hulu langsung bergerak membuat batas tanah, bahkan menggali parit dengan alat seadanya. Kami itu laki-laki sama perempuan turunnya. Kami gali itu pakai tangan aja, bikin parit. Protes dilakukan, namun tak ada tanggapan dari pemerintah dan perusahaan. Jadi merasa sudah capek gitu kan. 2 tahun sudah berlalu, perusahaan itu masih tetap menggarap. Jadi di tahun 2012 itu kami yang semakin menjadi-jadilah gitu, marahnya sama perusahaan yang mencabuti tanaman mereka, dipindahkan ke lahan mereka gitu kan. Karena kami itu mencabut, nggak merusak. Karena itulah mereka sampai memanggil
Pak Basri sama Pak Dirman, karena kami merusak tanaman mereka bilangnya. Dan kami telah mencabut dan merusak, tapi jawaban kami nggak merusak, kami cuma memindah sawit yang ditanam di lokasi kami, gitu kami. Jika desa Mantangai Hulu berhadapan dengan korporasi swasta, warga hamparan Cikaso, Kabupaten Ciamis, harus berhadapan dengan perusahaan negara. Hidup SPP! Hidup SPP! Hidup SPP! Yang dulunya itu memang tanah tersebut itu tanah yang dikatakan tanah bumi hangus. Kata sejarahnya itu pernah diperjuangkan oleh masyarakat yang dulunya itu mengusir Belanda itu dengan cara menebang. Masyarakat menegang pohon karet dan menduduki lahan tersebut, yang akhirnya digarap, terjadilah G30 SPKI, masyarakat tersingkir lagi. Setelah masyarakat tersingkir, tanah ini dikuasai sejumlah pihak, termasuk perusahaan negara, perhutani. Udah dibawa sama masyarakat, udah ditanamin pisang, pohon kelapa, diserang sama preman-preman bayaran perhutani. Ya tetap penggarap di sini, masyarakat di sini, anggota di sini bertahan. Sembari berusaha bertahan, warga yang memiliki lahan lebih luas bersolidaritas dan membagikan tanah kepada warga yang belum punya lahan garapan. Kalau sudah dibagi-bagi, udah menjadi lahan kita, ini langsung diduduki. Ada yang membuat rumah itu kan, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Hidup perempuan! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Siap berjuang! Siap! Siap berjuang! Siap! Siap berjuang! Siap! Perempuanlah yang harus mempertahankan tanah itu. Untuk siapa? Yang untuk diri pribadi, untuk keluarga dan lain-lain, supaya bisa turun-menurun ke anak-anak. Di Padang, Sumatera Barat, Afrizal memantau kasus sengketa tanah di proyek strategis nasional Air Bangis. Kenapa nangis? Mau ikut ya Pak. Oh mau ikut. Udah biasa bayar, udah 4 hari ikut. Tapi nggak boleh ikut ya? Karena panas sekali nggak usah ikut. Oh begitu. Ya. Kayaknya dia, karena mau berjuang dia Pak. Ya ya. Berjuang apa Bu? Hah? Berjuang apa? Itu, mau ke sana dia. Ya. Keluarga sama harta kami. Oke. Oke. Ya. Kami mati pun di sini dalam fisabilillah. Oh begitu. Ini warga nagari Air Bangis, juga ada penggarap-penggarap lahan di nagari Air Bangis yang orang Mandailing, kemudian orang Jawa beramai-ramai mendatangi kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka ke sini untuk meminta gubernur untuk membatalkan rencana investasi itu, dan itu adalah gedung kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat. Mereka sedang menunggu gubernur untuk menemui mereka. Tolonglah Pak Gubernur, temui kami di sini Pak. Bukan masalah asli warga Air Bangis atau bukan. Kami ini warga Indonesia. Proyek Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat adalah bagian dari proyek strategis nasional pemerintah yang mengincar 30.000 hektar lahan dengan nilai investasi 150 triliun rupiah. Di atas tanah yang kini dikelola warga itu akan dibangun industri petrokimia dan penyulingan minyak bumi. Pemerintah berkeras warga menempati tanah yang berstatus hutan produksi. Sementara warga merasa telah hidup dan menempati tanah itu dari turun-temurun. Selain Air Bangis, proyek strategis nasional lain yang juga mengancam dan menggusur ribuan jiwa adalah proyek kawasan industri rempang di Batam, Kepulauan Riau.
Di sini akan dibangun komplek industri Rempang Eco City. Isinya pabrik kaca dan pusat produksi panel surya terbesar di dunia. Investornya adalah Xinyi International dengan nilai investasi 380 triliun rupiah hingga tahun 2080. Proyek ini direalisasikan setelah Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Adapun pengembangnya adalah PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan milik pengusaha properti Tommy Winata. Mengantongi status proyek strategis nasional, PT Makmur Elok Graha mendapat konsesi di Pulau Rempang seluas 8.100 hektar. Maka 7.500 warga Rempang terancam harus pindah. Kami akan berbicara tentang buku Kehampaan Hak yang saya bersama Pak Afrizal. Hasil penelitian Ward dan Afrizal lalu diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kehampaan Hak. Mereka meneliti 150 kasus sengketa tanah di Indonesia dan 68%-nya tanpa penyelesaian. Salah satu yang saya kira sedih untuk kami kalau saat meneliti 150 kasus adalah setiap komunitas, setiap desa sedang berjuang lawan perusahaan mereka sendiri. Satu berjuang kecil lawan satu perusahaan untuk dapatkan untungan sedikit lebih banyak, untuk dapat uang ganti rugi, untuk hal sedikit. Ternyata masyarakat memang punya macam-macam hak. Mereka punya hak untuk tidak hilangkan tanahnya tanpa persetujuan. Punya hak untuk dapat uang ganti rugi atau untuk dapat bagi untungan dari kebun sawit. Juga mereka punya hak untuk protes, untuk demo, untuk mengorganisir. Tapi ternyata semua hak gitu memang sulit untuk nyatakan. Ini artinya kehampaan hak. Maksudnya hak ada, ini bukan situasi ketidakadaan hak karena masyarakat punya hak, tapi isinya kosong. Abdullah Rashid adalah warga suku Sakai di desa Kesumbu Ampai, Kabupaten Bengkalis, Riau. Di masyarakat Sakai Sobanga, Abdul Rashid bukan sosok biasa. Ia adalah calon pemimpin adat atau batin, seorang putra mahkota atau pangeran. Ia kelak akan menggantikan batin atau pemimpin suku Sakai saat ini. Di sebelum itu pun saya pun sudah menjabat juga di dalam struktur adat, itu nenek mama suku Senun namanya. Sejak tahun 1950-an, tanah suku Sakai telah banyak diambil negara dan diserahkan kepada perusahaan. Dari perusahaan pengeboran minyak, perusahaan kayu, perkebunan sawit, hingga diincar untuk proyek jalan tol. Sebagai gantinya, ada lapangan pekerjaan. Sebagian bekerja di perusahaan seperti Rashid. Tugasnya mengatur lalu lintas di jalan-jalan yang dilalui truk-truk perusahaan. Setiap hari, ia diupah Rp120.000 untuk 8 jam kerja. Jadi abang ini saya dengar kontraknya setiap 1 bulan kah? 1 bulan lebih lah. 1 bulan sekali diperbarui? Ya. Diulang lagi. Ada juga yang sampai 2 bulan ada juga. Oh. Ya dengan PT-nya juga bang.
Kalau yang PT yang saya ini, yang saya pakai saat ini, ini mungkin kontrak panjang. Oh. Semacam abang ini kontraknya berapa periodenya berapa? Periodenya paling sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali diperpanjang? Diperpanjang lagi. Sebagian kawan-kawannya juga putra-putra daerah yang bekerja untuk perusahaan yang beroperasi di atas tanah-tanah mereka. Meski tanah dan hutan mereka telah habis untuk perkebunan sawit, tak berarti mereka mendapat yang terbaik dari industri ini. Satu kali pakai aja, untuk 2 kali nggak bisa lagi. Berapa banyak tuh hancur deh, apa dia, udah hitam hangus dia. Kita pakai kan, kalau bisa untuk 2 kali pakai kan, nah ini nggak bisa. Inilah minyak kita. Padahal di sini penghasil sawit dan CPO ya. Oh, ini terbesar nih sawitnya. Itulah pekerjaan dunia nih. Pekerjaan dunia. Yang kecil dikasihnya makan minyak-minyak sampah, ya kan? Nah, sisa-sisa minyak yang nggak terpakai itu lagi dikasihnya kepada masyarakat kecil. Macam mana nak bertumbuh bagus masyarakat? Nih otaknya dikasih minyak yang tak bagus. Kalau kayak dia apa? Sebagai pangeran, putra mahkota, atau calon batin alias pemimpin adat, Rashid akan menghadapi tugas berat, yaitu mempertahankan tanah yang sudah tak seberapa. Tahun 1950-an, warga adat Sakai mengklaim tanah ulayat mereka seluas 150.000 hektar. Kini yang tersisa hanya sepetak hutan alam yang diberi nama Imbo Ayo dengan luas hanya 207 hektar. Inilah satu-satunya yang masih tersisa dari suku Sakai. Hutan ini pun sempat terancam oleh rencana pembangunan jalan tol dari Duri ke Dumai. Ini jalur yang akan waktu itu akan dilewati tol? Iya, akan dilewati tol tuh. Berarti dari arah sana tolnya? Iya, dari arah sana, dari daerah. Abang udah pernah ke sana belum? Dari jalan raya. Kan ada jembatan tuh kan? Ya. Dari situ nyambungnya. Oke. Jembatan yang putus itu? Iya. Dari situ nyambungnya. Tarik dari sana, terus tariknya ke sana piginya, tembus ke daerah Sukajadi. Tahun 2016, Greenpeace Indonesia membuat peta digital hutan Indonesia sehingga bisa diakses publik. Hutan di Pulau Jawa lebih dahulu tumpas karena perkebunan tebu dan teh di era kolonial. Nah, setelah Pulau Jawa habis gitu ya, kalau kita lihat ini udah merah semua, hutan alam primernya udah tinggal sedikit sekali gitu ya. Itu pun di kawasan-kawasan kawasan Taman Nasional gitu ya, yang masih ada gitu ya. Kemudian kita pindah ke Sumatera gitu. Sumatera kita lihat memang di wilayah-wilayah ini pemukiman-pemukiman, perkebunan sawit begitu ya, dan sebagian pertambangan ini udah mulai masuk di Sumatera gitu. Dan kita lihat di utara Sumatera ini dari Aceh sampai Lampung itu udah dikuasain gitu. Adapun di Kalimantan, hutan yang tersisa hanya tinggal di bagian ini. Rompas tak hanya bekerja dari balik laptop atau citra satelit. Sebab apa yang tampak di peta juga terlihat di lapangan. Eksploitasi hutan Indonesia secara masif sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soeharto, atau ketika Undang-Undang Pokok Agraria tak lagi digunakan sebagai pegangan kebijakan.
Artinya sebenarnya wilayah Indonesia ini sudah dikuasai oleh segelintir orang dengan bentuk penguasaan lahan berdasarkan izin-izin yang diberikan sama pemerintah. Karena negara Indonesia begitu kuat, karena mereka menguasai jumlah lahan banyak, muncul strategi bisnis untuk mendekati elit politik. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ketimpangan gitu ya, bahwa hampir semua ruang hidup kita gitu ya. Jadi ruang hidup kita itu sudah dikuasai oleh segelintir orang gitu. Karena orang pebisnis sadar kalau mau bangun kebun atau mau bangun pabrik atau tambang macam-macam, harus ada izin atau konsesi dari pemerintah. Saat ini, petani Indonesia rata-rata hanya menguasai setengah hektar tanah. Sementara satu perusahaan bisa menguasai ratusan ribu hingga jutaan hektar. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Tapi yang memberikan izin lahan kepada perusahaan dan menyulut konflik dengan masyarakat, sejatinya adalah pemerintah sendiri. Di Padang, Sumatera Barat, apa yang dikhawatirkan Afrizal kembali terjadi. Sosiolog yang telah meneliti konflik tanah selama beberapa dekade ini kembali menyaksikan kekerasan. Setelah beberapa hari berusaha menyampaikan aspirasi kepada gubernur, 1.500 warga Nagari Air Bangis dipulangkan paksa oleh polisi. Kayak teroris, kayak babi kami digiring-giring tadi di situ, Bang. Oh ya? Nah, lebih parah dari babi. Anak-anak semua menangis, semuanya. Bukti ini, dunia akhirat bukti ini. Tadi pas lagi kami diusir dari semua kayak binatang. Di Rembang, konflik tanah proyek strategis nasional juga berujung kekerasan. Mereka menembaki gas air mata itu untuk membubarkan kami, Dek. Mereka untuk membubarkan kami agar kami bubar, mereka leluasa untuk masuk. Kalau kami dari warga waktu itu banyak yang lari dan banyak juga yang terluka-luka.
Anak-anak SMP juga bertaburan keluar karena efek dari tembakan gas air mata itu, sampai ada yang sesak napas, pingsan, itu dibawa ke rumah sakit. Yang setahu saya rumah sakit Embung Fatimah itu ada 10 orang, 11 orang termasuk guru. Langsung tembak gini, langsung kena sini kan, langsung tembak gini. Nah, ini sudah seminggu sih, udah sembuh nih, udah apa seminggu. Tembak itu langsung jatuh gitu. Mati kayak gini Pak, ada kami mau membunuh masyarakat ini Pak. Kasihan ibu ini, Allah ibu. Dan itu begini Bu, kasih begini. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan. Sabar Bu. Jadi kelihatannya yang terjadi di Indonesia, bila pemerintah telah mendefinisikan proyek pembangunan sebagai kepentingan umum, nah pemerintah melakukan apa saja untuk itu. Termasuk membuat aturan di mana izin penguasaan tanah dapat dimiliki hingga hampir 2 abad. Sejarah seperti berulang begitu ya. Yang menang adalah warisan kolonial yang akut menurut saya, domain perklaring versi baru. Kisah-kisah kemenangan warga melawan perusahaan dan negara tentu masih bisa kita dapati seperti di Mantangai Hulu, Kalimantan Tengah. Kalau menurut aku itu karena kami ada persatuan, ada solidaritasnya itu. Kalau kita sendiri itu mana mungkin kita bisa menang. Jadi itu semakin kuat kemenangan kami, walaupun tidak diakui oleh pihak perusahaan itu kan. Batas apa ini Bu? Batas untuk apa ya? Batas lahan setiap warga? Iya, setiap warga. Kita bikin parit gini. Supaya kita nggak keliru nanti. Anak cucu kita nggak keliru. Kalau ada batasnya bikin parit gini. Kalau kita sudah meninggal kah, mereka lihat batasnya ini aja. Kisah kemenangan kecil lainnya juga ada di hamparan Cikaso, Jawa Barat. Ini sekolah ini adalah didirikan oleh Serikat Petani Pasundan. Tanah yang berhasil dikuasai kembali bahkan dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak petani. Jadi terbentuknya SPP itu karena keprihatinan orang tua anggota SPP anaknya putus sekolah gitu, sehingga mendirikanlah sekolah SMP dan SMK yang notabene sekolahnya sekolah gratis. Sekolah menengah kejuruan pertanian ini didirikan di atas lahan yang berhasil direbut kembali atau reclaiming seluas 7 hektar. 1 hektar diantaranya dijadikan persawahan untuk praktek siswa. Tahu ketua kebol yang putih. Nah biasanya menyerangnya pada usia 1,5 bulan. Warga juga mendirikan koperasi yang perputaran uangnya mencapai 1 miliar rupiah. Ini perakiraan ya, pendapatan hasil 1 tahun ini.
definisi merdeka dan bebas ada jadi petani. Karena apa? Kalau kita berpikir sebagai petani itu kita punya alat produksi sendiri. Kita bekerja di tanah sendiri. Kalau entrepreneur selalu bilang silahkan buka bisnis sendiri, ya sebenarnya kita udah sebagai petani udah sedang memulai bisnis. Hamparan Cikaso di Ciamis, Jawa Barat, dan Mantangai Hulu di Kapuas, Kalimantan Tengah adalah sedikit contoh perjuangan rakyat yang berhasil merebut kembali tanah mereka dari kuasa negara. Apalagi kalau untuk perempuan itu sebagai harga diri perempuan. Ya seperti orang Islam itu yang maharnya itu. Nah, kalau kami agama Kaharingan, pelakunya itu harus maharnya harus tanah. Ya karena tanah itu nggak bisa habis sampai anak cucu kita nanti. Jadi kalaupun mahar itu dijual, berarti keturunan kami nanti nggak ada lagi mahar dengan tanah. Ya, negara menurut saya harus punya keinsafan yang kuat. Terutama ini hal yang sangat pokok yang harus kita ingat. Dasar dari kemerdekaan itu adalah kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Bahwa negara nggak ngerti cita-cita, alasan atau raison d'être kenapa Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu buah dari nasionalisme, dan nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme, dan dasar kolonialisme itu salah satunya domain per clari gitu. Negara yang sangat rakus terhadap tanah.